Oke, selamat sore Pak Cliff. Perkenalkan nama saya Justin Christian dari kelas akuntansi angkatan 23 Mas B. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan terbuka. Di sini saya mengambil perusahaan Ciputra Development. Nah, di sini kita bisa lihat ada surat pernyataan dulu ya. Di sini ada surat pernyataan. Kemudian di sini ada laporan posisi keuangan, ada aset lancar, ada aset tidak lancar. Nah, kemudian di sini ada liabilitas jangka pendek, ada liabilitas jangka panjang, kemudian ekuitas, ada juga laporan laba rugi. Di sini ada pendapatan neto, ada beban pokok penjualan, laba kotor, laba usaha, dan sebagainya ya. Kemudian ada penghasilan, ada total penghasilan, laba periode. Nah, kemudian di sini ada laporan perubahan ekuitas. Kemudian ada laporan arus kas. Ini juga laporan arus kas. Ini ada catatan atas laporan keuangan. Nah, ini cukup banyak ya em, page-nya ya, karena laporannya ini juga lengkap. Oke, seperti itu ya. Oke, saya akan lanjut menjelaskan untuk yang Excel-nya. Di sini em, saya akan memberi eh, tahu cara kerja untuk em, garis lurus, unit kas, double declining, ada juga partial garis lurus dan juga parsial yang double declining. Nah, saya akan mulai dari garis lurus. Nah, pada di sini keterangannya book value yaitu 200 juta rupiah, kemudian nilai residunya 50 juta rupiah, kemudian umur ekonomisnya 5 tahun. Nah, jadi kita langsung saja, ini harus ada tabel ya. Nah, untuk kolom pertama kita isi tahun, kedua biaya yang disusutkan, tiga ada rate, kemudian ada biaya penyusutan, akumulasi penyusutan, dan juga yang terakhir ada book value. Nah, saya jelaskan kenapa di sini ada 5 tahun saja. Nah, karena pada umur ekonomis tertera usianya hanya 5 tahun. Jadi kita asumsikan seperti 5 tahun sudah harus dijual gitu. Oke, jadi maka kita tulis lima tahun. Kemudian biaya yang disusutkan ini dapat dari mana? Dapat dari book value
dikurangi dengan nilai residu. Jadilah angka ini, 150 juta rupiah. Kemudian rate ini 20%. 20% dari mana? 20% ini dari 100% dibagi 5. Jadi per tahunnya itu 20% ya teman-teman. Kemudian ini ada biaya penyusutan. Dapat dari mana? Ini dari biaya yang disusutkan dikali dengan rate-nya. Nah, jadi sekian ya nominalnya. Nah, akumulasi penyusutan itu hmm, penambahan dari penyusutan di tahun itu ditambahkan dengan tahun sebelumnya. Nah, jadi yang di sini kenapa 60? Karena 30 ditambahkan dengan tahun sebelumnya di 60. Di sini 90 karena 30 ditambahkan dengan tahun sebelumnya. Jadilah 90 gitu. Nah, kemudian book value ini dapat dari mana? Book value ini dapat dari book value yang nilai awal semula, nilai belinya, itu dikurangi dengan akumulasi. Nah, jadi seperti ini. Sama juga seperti bawah-bawahnya juga sama semua. Ini juga dapat dari 200 juta dikurangi 120 juta. Jadi 80 juta ya. Nah, kemudian di akhir book value harus bernominalkan 50 juta rupiah. Karena apa? Karena barang itu ketika sudah habis masa pakainya akan istilahnya akan dijual lagi. Nah, harga jualnya itu sebesar nilai residu ini, 50 juta rupiah. Jadi harus sebesar 50 juta rupiah ini. Begitu. Oke, saya akan lanjut langsung ke unit aktivitas. Di unit aktivitas terdapat keterangan hmm, untuk nilai residunya masih sama, 50 juta rupiah juga. Terus untuk book value 200 juta juga sama. Umur ekonomis ini 20 juta rupiah. Biaya per kilo 7,5. Nah, 7,5 nih kita nyari, teman-teman. Kita nyari dari mana? Dari book value dikurangi nilai residu dibagi sama umur ekonomis. Begitu. Nah, jadi ketemu biaya per kilonya itu berapa. Nah, ini sudah ketemu ya, teman-teman. Nah, saya akan contohkan ulang aja ya. Sama dengan buka kurung, kita mau dikurangin dulu ini ya. D2 dikurangin D3, tutup kurung per umur ekonomis. Nah, jadi angkanya seperti ini. Oke, kita lanjut langsung ke tabelnya. Sama juga yang sama sebelumnya, seperti garis lurus di kolom tahun ada 5 tahun, karena memang 5 tahun untuk penyusutannya. Kemudian untuk unit aktivitas itu ada nih teman-teman. Ini per kilo. Ini ada, nah ada 3 juta kilo, 3 juta, kemudian 2 juta, 4 juta, 6 juta, 5 juta. Nah ini di total, semua ini total jadi 200, sorry 20 juta. Nah, kemudian harga per kilonya itu 7,5 dapat dari sini. Oh ya, teman-teman, ini umur ekonomis itu didapat dari ini ya. Terus akhirnya kita pindah ke sini. Nah, kemudian kita lanjut untuk biaya penyusutan per tahunnya itu didapat dari
unit aktivitas dikali biaya per kilonya. Jadi, saya contohkan lagi aja, 3 kilo dikali dengan 7,5. Nah, jadi sekian nominalnya. Kemudian sama juga seperti garis lurus, akumulasi itu tambahan dari tahun sebelumnya juga ditambah dengan tahun yang saat ini. Gitu. Nah, kemudian book value juga sama, diambil dari book value nilai awalnya dikurangi dengan akumulasi. Jadi nominalnya sekian. Sama juga seperti garis lurus, pada akhir book value harus sesuai nilainya dengan nilai residu. Karena itu harga jualnya, kata teman-teman. Oke, saya lanjut ke double declining. Oke, yang di double declining ini agak sedikit berbeda. Sesuai namanya, di sini double declining, jadi double. Untuk rate-nya kita naikkan 2 kali lipat, teman-teman. Karena double, itu. Nah, sini ada book value-nya 200 juta, nilai residu 10 juta, umur ekonomis 5 tahun. Tahun masih sama, ada 5 kolom. Nilai awal buku itu book value. Nah, kemudian untuk biaya penyusutan ini ada 80 juta dapat hari. Nilai awal buku dikali dengan rate. Jadi hasilnya sekian teman-teman. Kemudian akumulasi tetap sama, penambahan dari tahun sebelumnya. Nah, kemudian book value masih tetap sama, diambil dari book value nilai awal dikurangi sama akumulasi. Oke. Nah, perbedaannya di sini juga teman-teman. Nah, kita habis ketemu book value untuk yang tahun pertama. Kita pindahkan nominal ini, value-nya ini ke tahun kedua sebagai nilai awal buku. Oke. Nah, seperti yang di book value tahun pertama 120 juta, kemudian rate-nya masih sama 40%. Ini juga didapat dari nilai awal buku dikali juga sama 40%, akumulasi didapat dari ini ya, akumulasi tahun sebelumnya sama tahun ini. Nah, ini juga hasilnya. Nah, hasilnya ini kita 72 juta ini kita oper ke tahun ketiga sebagai nilai awal buku. Nah, begini terus teman-teman. Nah, ini ada sedikit perbedaan di tahun terakhir karena kita untuk book value kita adjust untuk yang terakhir ini. Jadi kalau kita tanpa nge-adjust itu nilainya nggak akan sesuai dengan nilai residu. Jadi kita ibarat kata kita maksa untuk menjadikan sesuai dengan nilai residu. Nah, tapi kita ada yang ubah. Ubahnya di mana? Di sini, di sini. Kenapa seperti ini? Karena ya biar book value terakhirnya itu nilai residunya sesuai gitu. Nah, caranya gimana? Kita saya contohkan sama dengan buka kurung book value dikurangi dengan nilai residu, kemudian dikurangi dengan akumulasi tahun sebelumnya. Jadi ini. Nah, jadi nominalnya seperti ini. Itu teman-teman. Oke, langsung saya lanjut ke parsial. Nah, parsial ini sedikit berbeda dengan garis lurus yang biasa. Karena apa? Karena ini ceritanya pembelian itu baru di pertengahan tahun, baru dipakai pertengahan tahun. Jadi otomatis nggak kepakai 1 tahun full, pakainya baru setengah tahun. Nah, jadi kita tulis di sini eh, terangannya ini 1 Juli karena baru beli 1 Juli. Kemudian dapat value-nya sama 200 juta, nilai residu 100 juta, 10 juta.
20 juta, kemudian nilai ekonomis, umur ekonomisnya ada 5 tahun. Nah, di sini saya buat seperti ini, tapi sama teman-teman sih, seperti tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5 gitu. Tapi kenapa ini sampai tahun 6? Karena untuk tahun pertama dengan tahun terakhir itu bukan kehitung 1 tahun, tapi setengah tahun. Jadi kalau setengah tambah setengah kan setahun gitu. Nah, ini tahun parsialnya dibuat setengah karena baru setengah tahun dipakai. Nah, ini nilai yang disusutkan. Nilai yang disusutkan itu dapatnya dari book value dikurangi dengan nilai residu, kemudian dibagi dengan 2. Karena apa? Dibagi dengan 2? Karena kepakainya setengah tahun. Atau dibagi dengan 6/12 gitu. Nah, ini rate-nya 20% karena 5 tahun itu. Nah, ini biaya penyusutan itu didapat dari nilai yang disusutkan dikali juga dengan rate. Akumulasi juga sama, book value masih sama seperti garis lurus biasanya. Nah, untuk tahun kedua kita langsung balik normal karena ini sudah kehitung 1 tahun full. Jadi tahun pasiennya satu langsung di sini. Nah, nilai yang disusutkan tetap sama, dapat dari book value dikurangi dengan nilai residu. Kemudian dikalikan dengan 20%, hasilnya sekian, ditambahkan dengan tahun sebelumnya, jadi akumulasi tahun sini sekian, kemudian book value-nya sekian. Nah, langsung saya lanjut ke tahun yang terakhir. Tahun yang terakhir ini juga sama seperti tahun awal, yaitu dihitungnya cuma setengah tahun. Nilai yang disusut juga sama seperti tahun awal karena ini kebetulan persis setengah tahun setengah tahun. Kalau misalkan di soalnya itu baru dipakai, misal baru tanggal 1 Agustus. Jadi yang kehitung itu 5 bulan sama 7 bulan. 7 bulan yang di tahun terakhir, 5 bulan yang di tahun awal. Gitu teman-teman. Kemudian dikalikan dengan 20%, hasilnya sekian. Ini akumulasinya. Nah, ini untuk book value yang terakhir, sesuai dengan nilai residu ya. Oke, saya lanjut ke yang parsial, yang double declining. Sama seperti double declining yang sebelumnya, rate-nya dikali dengan 2 karena double. Ini juga sama seperti parsial yang garis lurus, ada tahun parsialnya. Begitu. Nah, ini saya samakan soalnya hmm, pembeliannya itu ceritanya di bulan Juli juga. Umur ekonomi juga sama, nilai residu 10 juta, book value 2 juta. Nah, untuk tahun pertamanya ini juga setengah, terus yang disusutkan 95 juta dikali 40% nilai sekian. Nah, ini akumulasinya dan juga book value-nya. Lanjut untuk tahun kedua, tahun parsialnya cuma satu. Jadi sudah full ya untuk tahun kedua ini pemakaiannya. Nilai yang disusulkan sekian, dikalikan 40% jadi sekian. Nah, akumulasinya sekian. Langsung saya lanjut untuk di tahun terakhir. Nah, di tahun terakhir ini yang di-adjust tuh yang di sini. Yang ada rumusnya tersendiri. Sorry, yang di sini. Yang di biaya penyusutan. Ini saya contohkan lagi sama dengan buka kurung, book value dikurangi nilai residu, dikurang teman-teman, sorry, dikurang sama yang ini. Nah, ini memang minus teman-teman, tapi sesuai dengan yang ini. Begitu. Nah, ini yang diwajibkan harus sesuai dengan nilai residu. Oke,
Cukup sampai sini saja pembahasan yang saya jelaskan untuk hari ini. Oke, terima kasih semuanya.